Di suatu kota kecil bernama Hokchan di negeri yang bernama Korea, tersebutlah seorang ibu yang sedang mengandung. Dia berdoa di setiap tempat ibadah di kota tersebut kepada setiap Tuhan yang ada. Dia meminta agar bayi dalam kandungannya diberikan satu saja bakat yang bisa membuatnya mudah untuk menghasilkan uang, agar kehidupan sang bayi tidak seperti dirinya yang sangat kesusahan, terutama dalam segi ekonomi. Dan tak disangka, entah Tuhan yang mana, bayi itu terlahir dengan satu bakat, yaitu telinganya bagai mesin pendeteksi kebohongan. Bahkan dari kecil, Mok Sol-hee mampu mendeteksi kebohongan kedua orang tuanya dengan suara dentingan yang berbunyi di telinga kecilnya. 나중에 안 사주려고. 엄마 아빠 싸우는 거 아니야? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Mimin ingin menyapa semua penonton channel movie ini yang berada di Jakarta sebagai viewers terbanyak tentunya, Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, Bandung, dan sekitarnya, Surabaya, Malang, Salatiga, dan banyak lagi daerah yang butuh waktu lama untuk disebut. Semoga kalian sehat selalu dan salam damai. Tak lupa juga penonton setia di negara lain seperti Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Timor Leste, Singapura, Saudi Arabia, Brunei, Jepang, Philippines, Cambodia, United States, South Korea, United Arab Emirates, Australia, Netherlands, Germany, Macau, United Kingdom, Canada, dan Polandia. Semoga kalian semua sehat selalu, dan bagi yang jauh dari kampung halaman, tetap jauhi narkoba dan utamakan keluarga. Sejak masa kanak-kanak, Mok Sol-hee dan sang ibu ingin menggunakan kekuatan ini untuk menjadi seorang jaksa yang adil. Namun, pada waktu SMA, dia menerima sebuah tawaran dari teman sekelasnya yang memberinya 50.000 won untuk membantunya mengetahui apakah pacarnya tulus mencintainya. Sejak saat itu, dia memperkenalkan dirinya sebagai Mok Sol-hee yang mempunyai roh kebenaran dalam jiwanya, di mana dia bisa memburu para pembohong, dan hidupnya pun kini berubah dari aneh menjadi semakin rumit. Suatu saat, dia menerima pekerjaan dari seorang ketua gangster bernama Beruang Grizzly untuk menemukan siapa yang membocorkan rahasia gengnya. Saat Sol-hee datang, seorang pincang mencemoohnya karena si roh kebenaran ini ternyata hanyalah seorang remaja yang terlihat biasa saja. Namun si bos tetap ingin Sol-hee membantunya. Di sana sudah ada 3 orang yang dipukuli karena menjadi tersangka, tetapi telinga Sol-hee tidak mendeteksi kebohongan dari mereka. Namun saat si pincang tersebut berkata, Sol-hee malah merasa aneh dan bertanya apakah dia pelakunya. Dan benar saja, telinga Sol-hee berdenting karena dia berbohong. 나는 당연히 아니지. Dengan heran si bos melihatnya, namun si pincang mengatakan bukan dia. Dia bahkan menolong si bos yang membuat kakinya cedera. Dan saat itu telinga Sol-hee berdenting lagi. Pria itu tidak pincang, dan dialah pelakunya. Esok harinya Sol-hee bangun di penginapan. Namun ternyata orang pincang tersebut yang menjadi benar-benar pincang saat ini ternyata mengejarnya. Dan dengan pisaunya mengejar Sol-hee. Dengan cemas, Sol-hee pun melarikan diri, berlari-lari menghindarinya. Dan naik ke dalam bus dengan si pincang yang terus mengejarnya. Namun dia tak tahu Sol-hee di bus yang mana. Saat itu terjadi keributan dan seorang pria berbadan besar memukuli seorang pemuda dan menuduhnya melarikan diri. Karena si pincang menuju ke bus tersebut, Sol-hee mendorong pria besar tersebut dan menyuruh sopir untuk cepat-cepat melajukan busnya. Pemuda yang dipukuli tersebut berterima kasih padanya, namun Sol-hee berbuat itu untuk dirinya sendiri, bukan menolongnya. Dia memberinya kartu nama, namun pemuda tersebut mengabaikannya. Beberapa waktu kemudian terlihat Sol-hee menaiki mobil mewah dengan seorang pengawal tampan sebagai sopir. Dia menjalankan bisnis mendeteksi kebohongan untuk orang lain. Hari itu dia mendapat komisi dari seorang tante kaya. Tante tersebut memintanya untuk memastikan apakah pacar peliharaannya setia kepadanya, tanpa membuat pacarnya tahu bahwa itu adalah tes. Sol-hee lalu menyamar sebagai sepupu si tante kaya tersebut
dan mulai dengan beberapa pertanyaan umum. Setelah mengetahui bahwa si tante kaya itu jujur, Solhi bertanya pada sang pria apakah dia berpacaran dengan sepupunya hanya karena uang. Pertanyaan ini membuat si pria menjadi sedikit malu. Kemudian tante kaya tersebut menjelaskan bahwa sepupunya hanya khawatir kalau dia akan ditipu karena dia baru saja mengalami patah hati. Pria itu berkata bahwa awalnya dia memang berpacaran karena uang, tetapi setelah mengenal si tante, dia jatuh cinta padanya. Solhi lalu memastikan bahwa hal itu benar. Mendengar hal tersebut, hati si tante hampir luluh. Dia pun bertanya kapan pernikahan akan dilangsungkan. Dan pada saat itu, seorang pelayan datang membawa anggur. Dan si tante memperkenalkan pelayannya kepada pria itu. Saat pria tersebut memperkenalkan dirinya, telinga Solhi berdenting. Dia berkata bahwa ini bukan kali pertama mereka bertemu. Pelayan itu sangat terkejut sampai menjatuhkan minuman dari tangannya. Dengan kaget, dia menghampiri si pelayan dan bertanya apakah dia terluka. Solhi melihat si pelayan secara tidak sengaja menyentuh perutnya. Dia bertanya apakah pelayan itu hamil. Namun si pelayan menjawab tidak. Saat itu terdengar lagi suara dentingan di telinga Solhi. Solhi kemudian bertanya kepada pria tersebut apakah bayi tersebut adalah anaknya. Saat pria tersebut berbohong lagi, telinga Solhi berdenting. Solhi pun mengungkapkan hubungan antara pria tersebut dengan pelayan. Tetapi pria itu menolak mengakuinya dan bahkan mencoba memukul Solhi. Beruntung asisten menghentikannya tepat waktu. Solhi kemudian bangkit, berpamitan kepada si tante dan bersiap untuk pergi. Seiring bertambahnya jumlah kliennya semakin berkelas. Dan untuk melindungi privasi kliennya, dia membuka kedai tarot bernama Luni sebagai kedok. Privasi menjadi faktor paling penting bagi kliennya. Dan untuk sementara waktu, dia menghasilkan banyak uang. Solhi hanya tinggal selangkah lagi untuk membeli villa mewah. Keesokan harinya, dia diundang ke sebuah pesta untuk para pemilik bisnis di sekitar situ. Tak lama setelah pesta dimulai, mereka mendengar seseorang berteriak minta tolong dari kejauhan. Para tamu pesta segera berlari menuju suara tersebut dan menemukan bahwa pegawai toko sedang berteriak minta tolong. Pegawai itu mengatakan bahwa dia diikuti oleh orang jahat dan menunjukkan arah pelarian pelaku. Setelah pengejaran, mereka menangkap seorang pria berpakaian serba hitam. Namun ketika ditanyai oleh kerumunan, pria itu membantah bahwa dia adalah pelaku yang mereka cari. Seseorang mencoba melepas maskernya, tapi Solhi menghentikannya. Dia tahu bahwa pria tersebut bukan pelakunya karena dia tidak berbohong. Kerumunan tidak begitu saja percaya karena mereka tak tahu bahwa Solhi bisa membedakan antara yang benar dan yang palsu. Namun ketika pria itu melihat wajah Solhi, dia terdiam karena dia pernah bertemu dengannya 5 tahun yang lalu di bus. Namun karena si pegawai toko menyemprotkan parfum kepada si pelaku, mereka pun mencoba menciumi wangi parfumnya. Dan ternyata si pelaku berada di kerumunan dengan cara membalikan jaketnya yang berwarna hitam menjadi ke dalam. Dan pelaku itu pun ditangkap. Malam itu, Solhi terbangun karena alarm. Pertandingan sepak bola antara Liverpool melawan Manchester United sedang berlangsung. Sebagai penggemar MU, dia tak ingin melewatkan satu pertandingan pun. Tapi teriakan yang tak terduga segera membangunkan tetangga barunya, yaitu Kim Do-ha. Ketika Do-ha datang ke balkon dan melihat ke ruang tamu tetangganya, dia melihat pertandingan sepak bola. Dan mengingat bahwa Liverpool, tim favoritnya, sedang bertanding hari itu. Dan karena ini hari pertama dia pindah, dia belum membeli furnitur apapun. Jadi ketika dia kembali ke ruangan apartemennya, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan menyalakan siaran langsung di ponsel tersebut. Tak lama kemudian, pengantar makanan datang ke apartemen mereka, meninggalkan pesanan di depan pintu, lalu membunyikan bel secara bersamaan. Do-ha saat itu membuka pintu dengan hati-hati sambil mengenakan masker. Setelah memastikan tidak ada orang di luar, dia keluar untuk mengambil pesanannya. Tapi tanpa disadari, pintu tertutup saat dia berjongkok. Ketika dia hendak memasukkan kata sandi untuk membuka pintu, Solhi keluar untuk mengambil pesanannya. Saat melihat Do-ha, dia langsung mengingat pria tersebut, pria yang dituduh sebagai pelaku kejahatan tempo hari. Terlihat ketakutan, Do-ha 2 kali memasukkan kode pintu tetapi tidak berhasil. Solhi berpikir bahwa Do-ha mungkin bukan pemilik apartemen itu dan bersiap untuk menutup pintu serta menelepon polisi. Namun Do-ha akhirnya berhasil membuka pintu tersebut.
Ketika Solhi kembali ke apartemen dan membuka pesanannya, dia sadar bahwa itu bukan pesanannya. Dia lalu mengetuk pintu Doha dan menukar pesanannya. Saat menerima pesanannya kembali, dia bertanya kepada Doha apakah dia sudah memakannya. Solhi merasa lega mengetahui bahwa makanan tersebut belum disentuh. Mereka pun kembali ke kamar masing-masing, memakan pesanannya dan menonton pertandingan. Namun mereka mendukung tim yang berbeda. Jadi ketika sebuah gol tercipta, mereka merasa senang dan kecewa pada waktu yang sama. Keesokan harinya, Doha bersiap untuk keluar dengan mobilnya. Namun dia tidak menyadari bahwa saat Chihun melihat mobilnya yang mahal, dia mendekat karena tertarik dengan harga mobil tersebut. Chihun ingin berfoto dengan mobilnya, tetapi ponselnya terjatuh saat mengambil foto dan dia menyebabkan sedikit kelecetan. Solhi menyalahkan Chihun karena itu adalah mobil seharga 200 juta won. Ketika mereka menyadari ada sedikit penyok di mobil tersebut, mereka semakin panik. Doha sebenarnya tidak ingin muncul, tetapi alarm mobil terus berbunyi. Jadi dia membuka pintu dan mematikan alarmnya. Ketika Solhi melihatnya, dia langsung meminta maaf dan bertanya bagaimana cara membayar kerusakannya. Tapi Doha mengatakan bahwa tidak apa-apa dan memintanya untuk tidak khawatir. Saat itu, Chihun terus meminta maaf dan Solhi menyadari bahwa Doha tidak berbohong. Ketika dia mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, mereka pun pergi dengan lega. Keesokan harinya, Solhi melihat mobil sport Doha sedang diambil. Dia berpikir bahwa Doha sedang dikejar penagih hutang, sehingga mobil tersebut diambil untuk membayar utangnya. Namun, ketika dia bertanya kepada Doha, pria itu menjelaskan bahwa dia merasa mobil tersebut terlalu mencolok. Jadi, dia menyuruh seseorang untuk menggantinya. Solhi merasa alasan ini sangat aneh dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia berpikir Doha berbohong karena takut ketahuan. Tetapi, dia tidak mendapatkan tanda bahwa Doha sedang berbohong. Pada hari berikutnya, Solhi menerima tugas menggunakan pendeteksi kebohongannya. Dia diminta untuk bertemu dengan seorang komposer terkenal bernama Kim Doha. Karena Kim Doha sendiri belum pernah menunjukkan wajahnya di depan publik, sehingga tidak ada yang tahu seperti apa rupanya. Kliennya meminta bantuan Solhi untuk menguji keaslian komposer tersebut. Hari itu, Solhi mengikuti Park Moon Jin ke tempat pertemuan. Dia diminta bersembunyi di ruangan rahasia sebelah ruang pribadi tersebut. Tak lama kemudian, Kim Doha tiba. Namun, dia mengenakan kacamata hitam dan tidak memperlihatkan wajahnya sepenuhnya. Park Moon Jin bertanya apakah dia benar-benar Kim Doha. Dan setelah menerima konfirmasi dari Solhi, Park Moon Jin mulai berbicara dengan Doha. Meskipun Solhi ada di sana untuk membantunya, Park berusaha membuat Doha berbicara jujur sebanyak mungkin, sehingga dia mencoba membuatnya mabuk karena dia berpikir kebenaran akan keluar saat dia mabuk. Ternyata Park saat itu meminta Doha untuk bertemu karena dia ingin memastikan apakah lagu yang baru saja memenangkan penghargaan tersebut merupakan salinan dari salah satu lagunya, alias plagiat. Namun Doha tidak pernah mendengar lagu tersebut dan tidak tahu bahwa dia dituduh menyalinnya. Saat Doha bertanya apakah Park benar-benar menuduhnya menjiplak, Solhi yang bersembunyi mendengar bahwa Park penuh dengan kebohongan dan dia pun tertawa karena ternyata Park lah yang berbohong. Ketika Doha hendak pergi, dia dengan sengaja mengocok kaleng soda dan berpura-pura memintanya untuk meminumnya sebelum pergi. Tujuannya adalah agar Doha melepas kacamata hitamnya dan dia bisa memotretnya. Namun ketika Doha menyadari apa yang sedang terjadi, dia bangkit dan pergi begitu saja. Karena rencana tersebut gagal, Park akhirnya menyalahkan Solhi. Solhi hanya memberikan jawaban bahwa Doha berkata jujur dan dia menyarankan Park Moon Jin untuk lebih bijak di lain waktu. Jikalau dia tidak berhenti, Solhi akan memberitahu semua orang tentang lagu plagiat itu. Ketika Solhi kembali ke apartemennya, dia tak menyangka akan melihat seorang pria memakai masker sedang duduk di tempat parkir. Solhi langsung teringat bahwa tetangganya sering memakai masker, jadi dia mendekati pria itu dan bertanya, mengapa selarut ini dia masih duduk di situ dan tidak pulang? Tapi tetangganya malah mengeluarkan selembar uang meminta Solhi untuk mengantarkannya pulang. Solhi lalu mengambil uang itu dan memasukkannya ke dalam saku pria tersebut. Namun saat itu dia melihat bahwa baju tetangganya seperti terkena percikan minuman. Solhi langsung teringat kejadian ketika Park Moon Jin menyiram Kim Doha dengan soda. Karena rasa penasaran, dia melepas masker tetangganya tersebut dan Solhi tak menyangka bahwa pria ini sangat tampan. Solhi hendak mengembalikan masker tersebut, tapi Doha tiba-tiba membuka matanya setelah menyadari bahwa Solhi telah melepas maskernya. Doha buru-buru memasangnya kembali.
lalu pergi tanpa kata-kata. Ketika Sol-hee sampai di apartemennya, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari informasi tentang Kim Do-ha. Dia menemukan berita tentang kebocoran informasi di rumah Kim Do-ha dan menyadari mengapa dia tiba-tiba pindah ke sebelah apartemennya. Setelah itu dia mencari foto-foto Do-ha, tetapi tidak ada satupun yang memperlihatkan wajah aslinya. Beberapa waktu kemudian, ternyata Do-ha sudah pindah ke hotel, tapi hotel tersebut sedang banyak orang dan wartawan sering datang untuk wawancara. Khawatir akan ketahuan, Do-ha memutuskan untuk kembali ke apartemennya. Namun dia tak menyangka akan bertemu Sol-hee yang baru saja keluar dari apartemennya. Setelah bertukar sapaan singkat, Sol-hee memberitahu Do-ha tentang identitasnya. Sol-hee meminta maaf atas apa yang dia lakukan beberapa hari yang lalu. Do-ha tiba-tiba bertanya apakah Sol-hee mengingat sesuatu ketika melihat wajahnya. Ternyata 5 tahun yang lalu, Do-ha dan Sol-hee pernah bertemu di bus. Tetapi Sol-hee sudah melupakannya. Do-ha hendak mengingatkan Sol-hee tentang kejadian tersebut. Tapi tiba-tiba ada pria yang muncul entah dari mana. Pria itu menjatuhkan ponselnya dan ingin meminjam ponsel Sol-hee untuk melakukan panggilan. Sol-hee tahu bahwa pria itu tidak berbohong dan dia meminjamkan ponselnya. Namun Do-ha mengingatkan Sol-hee bahwa banyak penipu akhir-akhir ini. Setelah panggilan telepon selesai, pria tersebut meminta uang untuk membayar tumpangan guna mengambil ponselnya kembali. Sol-hee sadar bahwa pria itu lagi-lagi tidak berbohong. Jadi dia mengeluarkan dompetnya untuk meminjamkan uang, tapi ternyata dia tidak membawa uang tunai. Sol-hee pun bertanya kepada Do-ha apakah dia punya uang. Pria tersebut lalu pergi tanpa mengucapkan terima kasih setelah menerima uangnya. Saat kembali ke apartemen, Do-ha masih bingung mengapa Sol-hee begitu dermawan. 사람 안 믿게. Sementara itu, seorang idol bernama Saon terluka dalam sebuah kecelakaan saat tampil di panggung. Ketika mendengar kabar tersebut, Do-ha segera menelepon Saon. Saon mengira bahwa Do-ha akan datang ke rumah sakit untuk menjenguknya, tetapi ternyata Do-ha hanya mengatakan beberapa kata melalui telepon. Manajer Do-ha, yaitu Deok-chan, memberitahu bahwa dia bisa menyatakan cintanya kepada Do-ha keesokan harinya. 그랬다 차이면? Setelah itu, Deok-chan kembali ke perusahaan dan memberi peringatan kepada seorang bawahan yang telah menggelapkan uang perusahaan. Namun dia tidak menyadari bahwa bawahannya itu telah mencuri kunci mobilnya. Setelah itu, dia membuka catatan navigasi mobil dan menemukan alamat baru Kim Do-ha. Pagi hari itu, Sol-hee sedang dalam perjalanan untuk bekerja dan bertemu dengan Do-ha saat keluar dari apartemennya. Ketika mereka berada di dalam lift, Sol-hee mengeluarkan selembar uang dan memberikannya kepada Do-ha. Do-ha tidak mempercayai pria yang meminjam uang itu mengembalikan uang tersebut kepada Sol-hee. Saat itu, Sol-hee menerima panggilan terkait tugas deteksi kebohongan. Dia segera bertemu dengan kliennya. Sol-hee memberikan sebuah mesin kecil kepada kliennya. Sebelumnya, setiap kali pihak lain berbohong, dia akan menekan tombol vibrator 2 kali untuk memberitahu kliennya. Setelah semua jawaban terbukti bohong, kliennya tiba-tiba bertanya pada pacarnya apakah dia mau menikah dengannya. Sol-hee tidak menyangka bahwa pacar kliennya memberikan jawaban positif. Setelah pria itu pergi, kliennya mengeluarkan uang lalu bertanya kepadanya kenapa Sol-hee tidak bisa berbohong kepadanya sekali saja. Sol-hee memberitahunya bahwa pernikahan seperti ini tidak akan pernah bahagia. Lalu dia berbalik dan pergi. Ketika Sol-hee berbalik, dia melihat pacar kliennya kembali bersama teman-temannya dan melamar kliennya secara langsung. Sol-hee menyadari bahwa kebohongan pacar kliennya hanyalah kejutan romantis untuknya. Tapi, melihat momen bahagia itu, Sol-hee kembali ke kliennya dan mengembalikan uang yang dia berikan. Dan saat itu pun, Sol-hee tidak bisa berhenti memikirkan mantan pacarnya, yaitu Lee Kang-min. Dan kenangan tersebut membuatnya merasa sedih. Kemampuannya untuk mendeteksi kebohongan telah menyebabkan dia putus dengan mantannya tersebut. Setelah itu, Sol-hee pergi ke bar untuk menghilangkan kesedihannya. Namun di sana dia bertemu dengan seorang pria, yaitu pacar simpanan si tante kaya. Dan sialnya, pria itu mengenalinya. Pria tersebut lalu menarik lengannya dan ingin menebus kerugiannya. Beruntung Kim Do-ha saat itu muncul tepat waktu, sehingga Sol-hee tidak diganggu oleh pria tersebut. Setelah kejadian tersebut,
Doha mengantarnya pulang dengan mobil. Solhi bertanya kepadanya, mengapa dia tidak memakai masker kali ini? Saat itu, Doha baru menyadari bahwa dia terburu-buru sehingga lupa mengenakan maskernya tadi. Setelah kejadian itu, setiap kali Solhi mabuk, dia selalu membawa Doha ke sebuah restoran di mana dia biasa datang untuk makan sup sebelum pulang. Doha awalnya mengatakan akan menunggunya di mobil, tetapi Solhi memintanya untuk duduk dan menemaninya. Ketika mereka duduk, pemilik restoran membawa 2 mangkuk sup hangat. Solhi tahu bahwa Doha tak ingin melepaskan maskernya di depan umum, jadi dia memilih tempat duduk yang membelakangi pelanggan lain agar Doha bisa makan sup tanpa terlihat wajahnya. Setelah mencicipi sup, Doha terkesan dan berkata bahwa dia tidak pernah menyangka ada sup yang seenak itu. Mereka pun menikmati hidangan tersebut sampai larut malam. Doha mengantar Solhi kembali ke apartemennya. Sebelum Solhi turun dari mobil, dia mengatakan kepada Doha bahwa orang-orang tidak terlalu peduli tentang orang lain karena mereka sibuk mengurus diri mereka sendiri. Artinya, meskipun Doha melepas maskernya, kebanyakan orang tidak akan peduli siapa dia sebenarnya. Namun, begitu dia sampai di bawah apartemen, dia melihat 2 pria dengan kamera sedang mencari sesuatu di kotak surat. Ketika dia bertanya siapa yang mereka cari, dia baru menyadari bahwa mereka sedang mencari Kim Doha. Saat itu, Solhi menyadari bahwa Doha telah melepas maskernya dan mendekatinya. Untuk menghindari dikenali oleh para wartawan, Solhi dengan cepat menghampiri Doha dan menariknya ke samping, menutupi wajahnya dengan masker. Lalu mereka berdua buru-buru menghindari para wartawan dengan menyebutkan bahwa pemuda yang dia pegang adalah pacarnya. Ketika mereka sampai di depan pintu apartemen, mereka mendengar seseorang datang dari tangga. Doha saat itu terlalu gugup hingga salah memasukkan kode apartemen. Jadi Solhi buru-buru membuka pintu dan mendorong Doha untuk masuk. Setelah masuk, Solhi menyalakan sistem kontrol akses dan melihat bahwa para wartawan masih berjaga di luar pintunya. Jadi Doha saat itu harus tinggal sementara di apartemen Solhi. Namun, suasana menjadi canggung karena mereka hanya berduaan di dalam apartemen. Untuk mencairkan suasana, Solhi bertanya siapa nama asli Doha. Dan Doha dengan bercanda mengatakan bahwa namanya adalah Kim Seung-ju. Meski begitu, Solhi tahu bahwa Doha tidak berbohong karena sejak bertemu dengannya, Doha selalu jujur. Setelah beberapa waktu, Solhi membuka pintu untuk memeriksa situasi dan melihat bahwa wartawan sudah pergi, tetapi dia malah melihat mantan pacarnya di luar. Kang Min saat itu melihat sepasang sepatu di depan pintu dan berpikir bahwa Solhi sudah menikah dan berkeluarga. Solhi menjelaskan bahwa dia belum menikah. Mantan pacarnya itu ingin berbicara lebih lanjut, tetapi dia harus pergi karena dipanggil oleh rekan kerjanya melalui walkie-talkie. Keesokan harinya Solhi bertemu dengan Doha di depan kafe dan ingin berbicara dengannya karena Solhi tidak yakin dengan kemampuan deteksi kebohongannya yang mungkin saja salah. Dia mengajak Doha untuk makan malam, tetapi Doha menolak dengan alasan bahwa dia tidak pernah makan di luar. Solhi tahu bahwa Doha khawatir ketahuan oleh wartawan. Jadi dia berencana untuk mencari restoran yang lebih sepi agar mereka bisa makan bersama. Solhi kemudian meminta nomor Doha. Saat Solhi akan menutup toko, mantan pacarnya tiba-tiba muncul. Dia membantu Solhi memasukkan barang-barang yang ada di luar ke dalam toko. Mereka berbincang sebentar dan mantan pacarnya mengatakan bahwa dia pindah ke daerah tersebut karena mendengar bahwa Solhi tinggal di sana. Solhi yang tidak ingin menimbulkan masalah berbohong dengan mengatakan bahwa dia sudah punya pacar. Tak lama setelah itu, Doha muncul. Menyadari bahwa Solhi ingin menggunakan dirinya sebagai tameng, dia pun mendekatinya dan memegang tangannya. Melihat hal itu, Lee Kang Min segera pamit. Setelah itu, Solhi mengajak Doha ke restoran. Dia meminta Doha untuk berbohong dan mengatakan bahwa dia cantik. Tanpa berpikir panjang, Doha mengatakan bahwa Solhi cantik. Solhi tidak menyadari bahwa apa yang dia kira sebagai kebohongan justru adalah kenyataan. Suasana pun mulai canggung, membuat keduanya merasa tidak nyaman. Setelah beberapa saat, Solhi kembali mengambil inisiatif untuk bertanya kepada Doha, berpikir bahwa dia akan memaksanya berbohong. Namun saat itu, ponsel Doha berdering. Dia langsung menutup telepon dan pergi dengan tergesa-gesa. Ternyata panggilan itu datang dari Saon, idol yang menyanyikan lagu Doha. Saon baru saja mengetahui dari manajernya bahwa Doha tidak lagi bekerja sama dengannya dan dia menelepon untuk mengucapkan selamat tinggal.
Setelah keluar dari restoran, Doha menelepon manajernya untuk menanyakan lokasi Sawon karena Sawon terdengar mau bunuh diri. Tiba-tiba Solhi melihat Doha duduk di tanah dengan kesakitan. Dia segera menghampirinya, namun Doha tidak memperhatikannya dan langsung berlari ke arah mobil untuk menyelamatkan Sawon. Solhi pada waktu itu segera membuka pintu mobil dan menyuruh Doha untuk duduk di kursi penumpang. Di perjalanan, Doha meminta Solhi untuk menjaga rahasianya, lalu mengungkapkan identitasnya sebagai seorang komposer. Tak lama kemudian mereka tiba di pantai dan melihat sosok yang berjalan menuju laut. Doha segera mengenali Sawon. Ketika dia melihat sepasang sepatu di tepi pantai, bayangan masa lalunya bersama mantan pacarnya muncul. Dia langsung berlari menghampiri Sawon dan membawa sepatunya yang tertinggal. Dia kemudian menggendongnya yang tampak tak berdaya ke dalam mobil dan menelepon manajernya untuk segera datang menjemput Sawon. Saat di mobil, Sawon menyadari bahwa ada wanita lain di dalamnya. Dengan rasa penasaran, dia bertanya kepada Doha siapa wanita itu. Namun Doha hanya menatap Solhi tanpa menjawab. Sawon kemudian berkata bahwa Doha seharusnya tidak menghentikannya tadi. Tetapi Solhi yang memiliki kemampuan mendeteksi kebohongan segera menyadari bahwa Sawon sedang berbohong. Setelah itu, Sawon menumpang mobil manajernya. Lalu Solhi mengemudi kembali bersama Doha. Dalam perjalanan pulang, Doha tampak sangat kelelahan baik fisik maupun mental hingga dia tertidur. Dia mulai bermimpi tentang kematian mantan pacarnya dan dalam mimpinya dia merasa dituduh sebagai penyebab kematian tersebut. Dia dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh mantannya. Namun Solhi yang mendengarnya merasakan ada dentingan di telinganya yang menyatakan bahwa Doha sedang berbohong. Saat mereka sampai di apartemen, Solhi menyadari bahwa Doha mungkin saja sedang demam. 완전 뜨겁네. Jadi dia memutuskan untuk mengambil obat penurun demam dari apartemennya. Saat dia mengetuk pintu, ternyata pintu itu tidak tertutup dengan benar. Lalu Solhi masuk dengan hati-hati dan menemukan Doha sedang terbaring di tempat tidur. Dia menyadari bahwa Doha mungkin telah meminum obat penenang untuk tidur. Dia membantunya untuk berbaring, lalu menggunakan handuk basah untuk menurunkan demamnya. Saat Solhi hendak pergi, Doha tiba-tiba menarik tangannya dan memintanya untuk tetap di sampingnya. Solhi yang tidak tega membangunkannya memutuskan untuk menunggu di samping Doha selama 10 menit. Namun tanpa disadari, dia tertidur di sana hingga pagi hari. Ketika Doha bangun, alih-alih berterima kasih, dia malah meminta Solhi untuk tidak mencampuri urusannya lagi. Solhi merasa sangat marah dan langsung pergi. 안녕히 계세요. Setelah itu, Doha menemukan obat penurun demam dan handuk basah yang ditinggalkan di kamarnya, membuatnya merasa bersalah. Malam harinya Doha pergi ke bar tempat dia biasa bermain piano. Namun jari-jarinya tiba-tiba menjadi kaku dan dia tidak bisa memainkan piano dengan baik. Pemilik bar tidak menyalahkannya, malah menyarankan Doha untuk beristirahat selama beberapa hari. Keesokan harinya, Doha pergi ke dokter untuk mengetahui alasan kelumpuhan mendadak di jarinya. Dokter menjelaskan bahwa itu adalah masalah psikologis dan menyarankannya untuk berbicara dengan seseorang saat dia merasa tertekan. Jangan memendamnya sendirian. Sementara itu Solhi sedang berada di balkon, memperhatikan apakah lampu apartemen Doha menyala. Dia tidak tahu apakah Doha sedang menghindarinya. Keesokan harinya, Solhi melihat seorang pria yang mengklaim sebagai Kim Doha. Pria itu menuduh seorang komposer lain telah menjiplak lagu. Namun Solhi segera menyadari bahwa pria dalam video itu bukanlah Doha yang asli. Dia pun segera bergegas pergi ke bar untuk mencari Kim Doha. Tetapi saat dia sampai di sana, dia melihat orang lain yang sedang memainkan piano, bukan Doha. Ketika dia hendak pergi dan pulang, dia terkejut melihat pemilik bar memintanya untuk duduk sebentar. Setelah pelanggan terakhir meninggalkan bar, Solhi bersiap untuk pulang karena tidak melihat Doha muncul. Namun tiba-tiba Doha muncul dan membersihkan bar. Solhi segera mengambil ponselnya dan menunjukkan video yang diunggah bahwa ada yang memakai namanya di internet. Video tersebut telah memicu perhatian besar di dunia maya. Doha lalu menjelaskan bahwa agensinya sudah sangat sibuk menangani hal ini. Dan bahkan perwakilan dari agensinya semalam datang untuk mencari Doha. Namun ponselnya dimatikan sehingga tidak bisa dihubungi
Setelah melihat video yang diperlihatkan oleh Solhi, Do-ha hanya berkata bahwa perusahaan akan menanganinya. Dia merasa saat itu bahwa Do-ha adalah pengecut karena tidak ingin menghadapi masalah ini secara langsung. Sebelum pergi, Solhi mengingatkan Do-ha untuk menghubungi perwakilannya karena mereka sangat khawatir kepadanya. Saat itu, Do-ha mulai merenungkan kata-katanya. Dia merasa sedikit tersentuh dan memutuskan untuk menghadapi masalah itu. Keesokan harinya, Do-ha mencari pria yang telah menyamar sebagai dirinya. Setelah menemukannya, pria itu meminta maaf dan mengaku bahwa dia terpaksa melakukannya agar kasus plagiarisme dari lagu ciptaannya diketahui oleh publik. Do-ha kemudian membawa pria tersebut ke kantornya untuk menjelaskan kepada rekan-rekannya. Namun orang yang melakukan plagiat, yaitu Park Moon-jin, tiba-tiba muncul dan mempertanyakan identitas Do-ha di depan umum. Saat Park meminta Do-ha untuk melepaskan maskernya sebagai bukti, manajernya Deok-chan segera turun tangan dan membawanya ke kantor untuk berbicara lebih lanjut. Deok-chan memberitahu Do-ha untuk tetap aman dan bahwa mereka akan mengurus sisanya. Saat itu, Saon tiba di kantor. Do-ha meminta manajernya untuk meninggalkan mereka berdua. Saat itu Do-ha mengatakan kepada Saon bahwa dia tidak mencintainya dan mereka lebih baik berhubungan sebagai saudara saja. Saon menerima kenyataan tersebut dengan tenang. Tak lama setelah itu, pria yang menyamar sebagai Do-ha merilis video yang menjelaskan kebenaran kepada publik. Sementara itu, Solhi menerima pesan dari Do-ha mengundangnya ke bar untuk menonton pertunjukan malam itu. Dia datang seperti yang dijanjikan dan mendengarkan musik indah yang dimainkan oleh Do-ha. Ketika Do-ha melihat Solhi datang, dia berhenti bermain dan melepas maskernya di depan semua orang. Setelah pertunjukan, Do-ha mengajak Solhi ke restoran untuk berterima kasih kepadanya atas nasihatnya yang membuatnya melepaskan beban emosional yang selama ini ia simpan. Saat itu mereka mulai makan bersama, tetapi Do-ha merasa canggung karena banyak orang memperhatikannya setelah ia melepaskan masker. Karena itu mereka pindah ke restoran yang lebih sepi dan makan tteokbokki sambil minum anggur. Setelah beberapa saat, Solhi mulai merasa mabuk dan tertidur di meja. Do-ha membantunya berdiri namun menyadari bahwa pakaian Solhi sudah terkena saus tteokbokki. Di tempat yang agak sensitif, akhirnya Do-ha memutuskan untuk menggendongnya di punggungnya dan membawanya pulang. Di perjalanan, Solhi sempat berpikir bahwa Do-ha akan membawanya ke hotel karena mereka melewati banyak tanda hotel di jalan. Tetapi ternyata Do-ha hanya mengantarnya ke pintu apartemennya. Setelah menidurkannya di tempat tidur, Do-ha menyadari bahwa bajunya terasa lengket karena terkena saus. Jadi dia melepasnya untuk mengecek. Namun ketika dia baru saja memakai baju baru, Solhi tiba-tiba muncul dan tanpa peringatan dia melemparnya lalu kembali tidur. Keesokan harinya, Solhi tidak bekerja karena kesehatannya kurang baik. Pada tengah hari, terdengar suara ketukan di pintu apartemennya. Ternyata Do-ha datang membawa sup dan minuman untuknya. Berpikir bahwa Solhi mungkin salah paham mengenai kejadian kemarin. Solhi saat itu telah menyadari dan dia merasa malu. Lalu dia bertanya apakah Do-ha baik-baik saja setelah dia tampar. Tetapi Do-ha hanya bertanya bagaimana cara membersihkan baju yang terkena oleh saus tteokbokki. Lalu setelah mencucinya, Solhi menyetrika baju Do-ha. Kemudian Solhi teringat bahwa besok malam akan ada pertandingan persahabatan antara Korea dan Uruguay. Karena tahu Do-ha adalah penggemar sepak bola, Solhi mengajaknya untuk menonton pertandingan bersama. Do-ha saat itu sangat antusias, langsung mempersiapkan perlengkapan untuk menonton pertandingan tersebut. Kemudian mereka menemukan sebuah bar dengan layar yang besar untuk menonton pertandingan tersebut. Dan sejak saat itu, Solhi dan Do-ha semakin akrab. Keesokan harinya Solhi pergi ke lapangan tenis untuk melakukan tes pendeteksi kebohongan untuk seorang klien. Dan dia terkejut bahwa orang yang klien minta untuk diuji kebohongannya adalah seorang yang selalu terlibat dalam penipuan, yaitu ibunya. Selesai pertandingan, mereka memulai acara tes tersebut. Si klien bertanya kapan peringatan kematian mantan suaminya. Dia berkata bahwa dia khawatir tanggal pernikahannya akan bertepatan dengan peringatan kematian mantan suaminya tersebut. Karena itu tidak akan membawa keberuntungan. Mengetahui bahwa wanita tersebut adalah seorang pembohong, klien tersebut berterima kasih kepada Solhi. Lalu ibunya keluar dan berbicara dengannya. Ibunya berkata agar dia tidak merusak rencananya hari itu.
Dia berkata bahwa ini adalah terakhir kalinya dia akan menipu seseorang, dan setelah itu dia tidak ingin berbohong lagi. Solhi bisa tahu bahwa ibunya tidak berbohong kali ini, namun klien datang dan bertanya kepada ibunya apakah dia benar-benar mencintai ayahnya. Saat si ibu menjawab ya, Solhi menyadari bahwa ibunya telah berbohong lagi. Dia saat itu mengungkapkan kebohongan ibunya kepada klien. Dia menunjukkan warna asli ibunya dan mencegah ayah klien tertipu dalam hal cinta. Setelah Solhi kembali ke tokonya, tidak lama kemudian ibunya datang. Ibunya masuk ke toko dan menghancurkan segala sesuatu di dalamnya. Saat dia hendak memukul Solhi, tiba-tiba Doha datang. Lalu sang ibu mengungkapkan kepada Doha bahwa dia adalah seorang penyihir, berpikir bahwa Solhi telah merusak rencananya dan dia hendak balas dendam. Setelah ibunya pergi, dia keluar dari toko. Doha mengejarnya dan membawa payung. Dia berkata bahwa dia tidak bermaksud mendengar percakapan mereka. Dia hanya takut basah karena hujan. Jadi dia datang untuk memberikan payung. Tapi Solhi melempar payung tersebut. Dia berkata bahwa dia tidak bisa memiliki masa depan dengan Doha karena kemampuan anehnya itu. Solhi memiliki hubungan buruk dengan keluarganya dan dia tidak bisa menjalani hubungan normal dengan pria manapun. Doha yang penasaran bertanya apakah kekuatannya itu. Dia mengatakan bahwa dia bisa mengenali kebohongan. Ketika dia pulang, Solhi terus merasa menyesal. Dia tidak seharusnya memberitahu Doha rahasianya tersebut. Keesokan harinya dia pergi ke toko untuk membersihkan, tetapi tidak menyangka Doha akan datang. Bahkan Doha menawarkan untuk membantunya membersihkan toko. Dia berpikir bahwa Doha akan menjauhinya setelah tahu rahasianya. Tapi ternyata Doha tidak peduli akan hal itu. Setelah cukup lama mereka menjadi teman dekat, Solhi penasaran dengan apa yang didengarnya saat Doha mengigau di mobil tentang dia tidak membunuh seseorang. Yang selama ini Solhi bisa lakukan hanyalah meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin dia salah dengar tentang Doha. Pada suatu malam, Doha datang ke toko Solhi. Dia bertanya apakah Solhi mendengar suatu kebohongan darinya. Solhi menjawab bahwa mungkin dia salah dengar. Lalu dia meminta Doha untuk mengulangi pernyataannya di hadapannya. Doha masih berkata bahwa dia tidak membunuh siapapun. Kali ini Solhi benar-benar mendengar apa yang dia katakan dan mengkonfirmasi bahwa pendengarannya baik saat itu. Dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi Doha. Jadi dia hanya bisa berbalik dan pergi. Dia pergi ke toko tempat mereka menikmati makanan ringan larut malam bersama terakhir kali. Namun saat dia memakan udang yang menurutnya sangat enak, dia tidak merasakan rasa yang sama seperti sebelumnya. Setelah beberapa gelas soju, dia menelepon Doha. Dan Doha bertanya di mana Solhi sekarang. Tetapi Solhi saat itu tiba-tiba menutup telepon karena dia tidak tahu bagaimana menghadapi Doha. Doha menyadari hal tersebut, jadi dia memutuskan untuk menjauh dari apartemen Solhi. Dia kembali ke tempat tinggal sebelumnya. Beberapa hari setelah itu, Solhi mengambil tes pendeteksi kebohongan. Seorang pasien di rumah sakit memintanya untuk melakukan tes tersebut. Setelah melakukan tes, dia melihat mantan pacarnya akan pergi ke departemen kanker lambung. Dia mengikutinya dan bertanya kepada perawat yang bertugas. Dia menemukan bahwa mantan pacarnya ada di sana untuk pemeriksaan lanjutan. Saat dia meninggalkan rumah sakit, dia bertemu mantan pacarnya tersebut di pintu masuk utama. Keduanya menyapa satu sama lain. Sang mantan mengatakan bahwa dia sedang mengunjungi orang lain. Solhi menyadari bahwa dia sedang berbohong dan memastikan bahwa dia ada di sana untuk pemeriksaan lanjutan kanker lambung. Saat itu, Solhi menawarkan untuk makan malam bersamanya, tetapi mantan pacarnya tersebut menolak. Siang harinya, dia diundang oleh manajer Doha yaitu Deok Chan dan diminta untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan bahwa dia tidak akan mengungkap identitas Doha sebagai tersangka pembunuhan. Dia menemukan bahwa ada kompensasi sebesar 10 juta dolar dalam perjanjian itu. Dia meminta agar klausul ini dihapus. Jika tidak, dia tidak akan menandatangani perjanjian itu. Kemudian dia bertanya kepada Deok Chan apakah dia belum melihat Doha dalam beberapa hari terakhir ini. Namun Deok Chan memberitahu bahwa Doha akan segera pergi ke Jerman. Setelah Solhi pergi, Deok Chan segera mencari Doha. Dia memberitahu Doha kakak mantan pacarnya mencarinya lagi. Dan ibu Doha sedang mencalonkan diri untuk kongres. Jadi dia ingin Doha pergi dari negara itu untuk sementara. Namun Doha memberitahu Deok Chan bahwa kali ini dia tidak akan pergi kemana-mana. Dia memutuskan untuk menghadapi semuanya secara langsung.
Di sisi lain, Solhee bertemu lagi dengan mantan pacarnya, yaitu Kang Min. Dia akhirnya memberitahu bahwa dia tahu Kang Min pergi ke rumah sakit untuk menemui dokter kanker. Dia bertanya apakah Kang Min mengidap kanker lambung saat bersamanya. Dan Kang Min menjawab iya. Dulu dia tidak ingin memberitahunya karena takut Solhee akan merasa sedih. Solhee memberitahu bahwa dia putus dengan Kang Min karena dia berbohong tentang sibuk di kerjaannya, bukan dikarenakan kanker lambung. Kemudian Kang Min mencoba untuk mengembalikan hubungan mereka. Tetapi Solhee dengan jelas menyadari gambaran Do-ha muncul dalam pikirannya. Jadi Kang Min mengantarnya kembali ke apartemennya. Dia mendorongnya untuk mengakui perasaannya kepada Do-ha dan mengatakan bahwa jika Do-ha tidak bisa menerimanya, dia akan menunggunya. Saat sampai di apartemen, Solhee memikirkan percakapannya dengan Kang Min. Dia menyadari bahwa dia hanya bisa mendengar kebohongan, tetapi dia tidak bisa menjelaskan mengapa Kang Min berbohong, seolah-olah dia tiba-tiba mengingat sesuatu. Saat itu, dia mengemudikan mobilnya untuk mencari Do-ha. Saat sampai di lingkungan Do-ha, dia meneleponnya. Tiba-tiba, satpam mendekati dan mengetuk jendela mobilnya. Do-ha saat itu mengenali suara Om Ho, yaitu kakak dari mantannya, dan memberitahunya bahwa Om Ho adalah orang yang mencoba membunuhnya. Dia menyuruh Solhee untuk menjauh darinya. Tetapi dia tidak menyadari bahwa sebelum kalimatnya selesai, teleponnya mati dan panggilannya terputus. Do-ha saat itu buru-buru keluar dari rumahnya untuk mencari Solhee. Dia hampir bertanya kepada satpam, tetapi satpam memperhatikan sesuatu yang mencurigakan dan mengikutinya. Mereka lalu bersembunyi di sudut. Tepat saat Om Ho akan menemukannya, tiba-tiba satpam lain muncul dan memanggilnya untuk menjauh. Do-ha memberitahunya bahwa dia akan menjelaskan semuanya kepada Solhee saat dia punya waktu. Tetapi Solhee tidak mengharapkan itu karena dia telah percaya pada apapun yang Do-ha katakan. Jadi ternyata sejak Do-ha dan mantannya Choi Om-ji lulus SMA, mereka memilih untuk berpisah karena tidak bisa masuk ke universitas yang sama. Setiap kali ada liburan, Do-ha akan kembali untuk bersama dengan Om-ji. Dia meminta Do-ha untuk tinggal bersamanya di kota tempat dia bersekolah, tetapi Do-ha memberitahunya bahwa tinggal di asrama tidak nyaman. Kemudian Do-ha pada saat itu memberitahu bahwa dia tidak bisa kembali tinggal bersamanya untuk minggu depan. Om-ji tidak senang dengan hal itu. Dia baru saja menjalani ujian minggu lalu. Om-ji bertanya, kenapa Do-ha sedang ujian sekarang sedangkan dia sudah minggu lalu? Menghadapi pertanyaan Om-ji, Do-ha berkata jujur. Dia mengatakan bahwa selain ujian, dia juga banyak tugas di kampusnya. Om-ji saat itu menangis dan ingin memotong pergelangan tangannya. Do-ha yang terkejut melarangnya dan bertanya, bukankah dia masih muda yang seharusnya mempunyai impian? Tetapi Om-ji mengatakan bahwa impiannya saat ini hanyalah Do-ha. Hanya dia yang mampu menolongnya. Untuk sesaat mereka bisa tenang dan malamnya makan bersama di sebuah kafe. Namun tak disangka ketika Do-ha kembali dari toilet, dia menemukan Om-ji memegang handphonenya dan melihatnya menolak semua perempuan di chatnya untuk menjauhi Do-ha. Do-ha yang memendam kekesalan dari siang saat itu emosi dan memporak-porandakan meja. Lalu mereka berbicara di pantai. Terlanjur emosi ketika Om-ji bertanya apakah Do-ha mempunyai pacar lain di Seoul. Do-ha mengatakan bahwa dia punya pacar. Dan ketika Om-ji mengatakan apakah sebaiknya dia mati saja, Do-ha menyuruhnya untuk mati saja lalu pergi. Tak disangka bahwa itulah malam terakhir dia bertemu mantan pacarnya tersebut dan polisi pun menjadikannya tersangka. Namun polisi pun tak mampu menangkapnya karena jasad Om-ji tidak ditemukan. Dan dari saat itu pula, Choi Om Ho, kakak mantan pacarnya, mencari-cari Do-ha untuk membalaskan dendamnya. Setelah itu, Solhee pun merasa nyaman dengan semua kejujuran Do-ha. Akhirnya, mereka menjadi dekat kembali dan akhirnya memutuskan untuk menjadi pasangan. Dan mereka pun kembali tinggal di apartemen. Suatu malam, Om Ho ternyata telah mengetahui apartemen tempat Do-ha tinggal dan dia bersembunyi menunggunya di luar. Saat seseorang menuju pintu apartemen, Om Ho diam-diam menusuknya. Namun ketika dia melepas topengnya, dia menyadari bahwa pria yang ditusuk bukan Do-ha. Do-ha keluar dari lift ketika melihatnya berlari ke arahnya seperti orang gila. Suara gaduh yang mereka buat di lorong membuat Solhee melihat keluar. Do-ha dengan cepat menutup pintunya. Solhee segera menelepon polisi. Dia juga menghubungi Lee Kang Min untuk minta bantuan. Kemudian dia membuka pintu lagi dan mengintip keluar.
Menyadari bahwa Doha sedang dicekik oleh Om Ho, dia segera mengeluarkan payung untuk membantunya. Tetapi dia terjatuh dan pergelangan kakinya terkilir saat Om Ho hendak mengambil pisau. Tiba-tiba Kang Min muncul dan berhasil mengalahkannya. Saat tiba di kantor polisi, Kang Min bertugas mengambil keterangan dari Doha dan Solhi. Setelah mengetahui seluruh cerita, Kang Min tidak bisa tidak menyalahkan Solhi karena harusnya dia diam di dalam apartemen. Solhi menjawab bahwa itu adalah keadaan darurat. Lalu Kang Min memarahi Doha karena dia tidak bisa melindungi pacarnya. Setelah mengambil pernyataan, Doha menggendong Solhi ke jalan. Dia menghentikan taksi untuknya dan memberitahunya agar pulang dan istirahat. Kemudian Doha pergi ke rumah sakit untuk melihat pria yang terluka karena dirinya. Untungnya, pria itu tidak mati dan terbangun di ranjang rumah sakit. Doha meminta maaf kepadanya. Sang korban memberitahunya bahwa dia memang pantas mendapatkannya karena terpaksa oleh rival komposer untuk menyelidiki. Ketika dia tiba di depan pintu apartemennya, dia secara tidak sengaja terluka. Menyadari bahwa pihak lawan sudah dalam keadaan aman, dia hendak meninggalkan rumah sakit dan pulang. Tetapi dia tidak mengira akan dikelilingi oleh sekelompok jurnalis. Ternyata identitasnya yang disembunyikan sebagai tersangka pembunuhan dan keterlibatannya di industri hiburan telah dipublikasikan secara luas di internet. Para wartawan saat itu ingin mewawancarainya. Menghadapi begitu banyak wartawan, kali ini Doha memilih untuk tidak menghindar lagi. Dia mengakui identitas aslinya tetapi membantah bahwa dia telah membunuh. Saat kembali ke apartemen, Jae-chan, adik manajernya yaitu Deok-chan, mengatakan bahwa Deok-chan sedang mengalami masalah keuangan dan hendak meminjam uang kepadanya. Mengetahui bahwa Om Ho telah dipenjara, Jae-chan memberitahu Doha tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Om Ho dan Om Ji. Ternyata ketika Doha dan Om Ji berpacaran, Om Ji menyimpan identitas asli ayahnya sebagai rahasia. Mengetahui informasi ini, Doha memberikan uang kepada Jae-chan dengan imbalan informasi tentang Om Ji karena dia tiba-tiba bertanya-tanya apakah ayahnya Om Ji terlibat dalam kematian Om Ji. Keesokan harinya, Doha menemui Solhi dan memberitahunya bahwa dia harus kembali ke kampung halamannya. Solhi pada waktu itu memutuskan untuk menemani Doha menyelidiki penyebab kematian Om Ji yang sebenarnya. Mereka pergi ke bank tempat Om Ji bekerja untuk mencari tahu lebih banyak tentang keluarganya. Manajer bank menyambut mereka dan mengatakan bahwa Om Ji adalah gadis yang sangat miskin. Tidak hanya kreditor yang datang menemuinya saat dia bekerja di bank, bahkan ayahnya pun pernah datang untuk meminta uang, dan bahkan setelah Om Ji meninggal, ayahnya datang ke bank untuk meminta uang asuransi yang terdaftar atas namanya. Tetapi karena jasadnya tidak ditemukan saat itu, ayahnya tidak pernah mendapatkan uang asuransi tersebut. Tapi beberapa hari yang lalu ketika polisi menemukan Om Ji, ayahnya datang ke bank lagi dan akhirnya menerima uang asuransi tersebut. Manajer itu mengatakan bahwa ketika ayah Om Ji mendapatkan uang asuransi, dia terlihat sangat senang. Mereka kemudian pergi ke sebuah toko kecil dan menemukan istri ayah Om Ji yang telah menikah lagi. Mereka mencoba mencari tahu tentang keberadaan ayah Om Ji darinya, tetapi wanita itu tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba Doha melihat sebuah amplop dari perusahaan asuransi di tempat sampah di depan rumahnya. Dia bertanya apakah suaminya mengambil polis asuransi atas nama dia. Wanita itu langsung membantah dan mengatakan tidak ada hal semacam itu, tetapi dia tertangkap basah. Doha memberitahu wanita itu bahwa suaminya baru saja menerima uang asuransi kematian putrinya yaitu Om Ji, dan dia tersenyum lebar saat mengambil uang tersebut. Doha mengatakan sekarang suaminya itu juga mengasuransikan wanita tersebut. Kemungkinan besar wanita tersebut adalah korban berikutnya. Takut akan hal itu, dia memberitahu mereka tentang sebuah kasino yang sering dikunjungi oleh suaminya. Namun ketika mereka tiba di kasino, mereka melihat dua petugas keamanan yang berdiri di pintu masuk. Sepertinya tidak akan mudah untuk mereka bisa masuk karena mereka bukan anggota di kasino tersebut. Saat mereka berdiskusi dan mulai bertengkar di pintu kasino, terdengar suara dari samping. Pemilik kasino tersebut datang dan tak disangka pemilik tersebut adalah si beruang Grizzly yang sekarang telah berubah nama menjadi beruang hitam, pelanggan pertama Solhi pada waktu dia masih remaja.
Setelah berada di dalam kasino, mereka menyadari ada seseorang yang sedang bertengkar. Doha menyadari bahwa orang itu adalah ayah Om Ji. Dia segera berlari dan menjatuhkannya ke lantai. Kemudian dia menangkap kerahnya dan bertanya dengan suara yang lantang, apakah dia yang membunuhnya? Ayah Om Ji menjawab bahwa dia tidak melakukannya sambil melihat Doha dengan sinis. Tiba-tiba si bos menariknya dan bertanya siapa yang membunuh putrinya. Namun sang ayah saat itu sama-sama terkejut ketika melihat seseorang yang selama ini dia ketahui selalu membuntuti putrinya kemanapun putrinya pergi. Doha saat itu melihat ke arah yang ditunjukkan oleh ayah Om Ji dan perasaannya campur aduk karena dia mengenalnya, yaitu Jae-chan, adik manajernya yang juga membantunya menjadi saksi dengan alibinya saat menjadi terdakwa di kasus kematian Om Ji. Jae-chan saat itu segera melarikan diri dari tempat kejadian dan pergi ke pinggir jalan. Dia naik sepeda motor. Lalu Doha terburu-buru keluar dan mengejarnya. Setelah saling kejar selama beberapa blok, Doha akhirnya berhasil menghentikannya. Dia menangkap Jae-chan dan bertanya, apakah dia yang membunuhnya? Jae-chan menjawab bahwa dia yang membunuhnya. Pada saat itu, Sol-hee baru saja datang dan tidak mendengarnya. Melihat banyak orang yang datang untuk menangkapnya, Jae-chan segera menjadikan Sol-hee sebagai sandera. Dia memaksa Doha untuk memberikan kunci mobilnya. Kemudian dia melarikan diri dengan mobil Doha. Keesokan harinya, kepala detektif menghubungi Kang Min dan memberinya sebuah cincin dari tempat penemuan kerangka. Setelah menerima cincin tersebut, Kang Min menemukan bahwa itu adalah cincin yang sama yang disesuaikan dengan cincin pasangan antara Doha dan Om Ji. Namun cincin ini dibuat oleh orang lain yang berpura-pura menjadi Doha. Dan orang ini pastilah orang yang sedang mereka cari selama ini. Saat itu Doha pun terkejut karena jasad Om Ji yang seharusnya di pantai setelah 5 tahun ternyata ditemukan di sebuah gunung. Setelah Kang Min memberitahu Doha tentang temuannya, Doha memutuskan untuk menyewa Sol-hee agar melakukan tes kebohongan. Orang yang ingin dia tes adalah kakak Jae-chan, yaitu manajernya Deuk-chan. Lalu Doha mengundang Deuk-chan ke sebuah bar tempat dia biasa bermain piano untuk berbicara secara langsung. Sol-hee membantu Doha untuk menguji kebenaran Deuk-chan. Pada akhirnya Doha mengajukan 2 pertanyaan dan semua jawaban adalah kebohongan. Akhirnya Doha bertanya kepada Deuk-chan di mana adiknya berada. Deuk-chan ragu-ragu dan mengatakan bahwa Jae-chan sudah menyerahkan diri kepada polisi. Doha menyadari dari Sol-hee bahwa itu bukan kebohongan. Di sisi lain, Jae-chan telah menyerahkan diri dan diinterogasi oleh Kang Min di kantor polisi. Jae-chan menjelaskan kepada Kang Min bagaimana dia membunuh Om Ji. Dia mengaku bahwa dia memiliki perasaan kepada Om Ji dan membunuhnya secara tidak sengaja. Namun setelah pemeriksaan catatan, pernyataan Jae-chan sebelumnya, Kang Min menyadari bahwa ada perbedaan dalam bagaimana Jae-chan membuang pakaian Om Ji. 2 pernyataan Jae-chan berbeda, sehingga Kang Min merasa ada yang janggal. Keesokan harinya, Kang Min meminta Sol-hee untuk datang ke kantor polisi sesuai janji untuk bertemu dengan Jae-chan sendirian. Ketika mereka bertemu, Sol-hee mengatakan bahwa dia diundang oleh Deuk-chan untuk melihatnya. Sol-hee pada saat itu disuruh oleh Deuk-chan untuk menyampaikan pesan kepada Jae-chan bahwa ada kesalahan dalam rencana mereka. Itu dimaksudkan agar dia bisa meruntuhkan pertahanan psikologisnya. Sol-hee kemudian berusaha membuat Jae-chan mengatakan sesuatu. Setelah mendapatkan jawaban yang dia inginkan, Sol-hee segera keluar untuk menghubungi Doha. Tetapi tidak ada yang menjawab teleponnya. Dia terpaksa pergi dengan mobilnya. Ternyata Jae-chan pada saat itu memberitahu Sol-hee bagaimana kakaknya memintanya untuk mengambil alih kesalahannya. Dia juga memberitahu Sol-hee bahwa kakaknya masih memiliki bukti pembunuhan di perusahaannya. Sol-hee segera menuju perusahaan Jae-chan, tempat Deuk-chan bekerja. Dia mengambil rencana Jae-chan dan pergi ke kantor Deuk-chan. Di sana, dia mencari bukti tetapi tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Akhirnya, dia menemukan sebuah brankas di sudut ruangan dan segera menghubungi Doha tentang kata sandinya. Doha tidak pernah berpikir bahwa pembunuh sebenarnya adalah manajernya, yaitu Deuk-chan, yang selama ini selalu merawatnya. Sayangnya, Doha tidak tahu kata sandi Deuk-chan. Namun ketika Sol-hee membuka alas meja, dia menemukan foto Doha dan Deuk-chan. Ternyata Deuk-chan menyukai Kim Doha.
Saat Deok-chan kembali ke kantornya, dia membuka brankas tetapi mendapati brankas itu telah kosong. Pada saat yang sama, Sol-hee muncul dengan sebuah kotak di tangannya. Deok-chan mengikuti Sol-hee, tetapi dia menyadari bahwa Do-ha juga berada di sana. Deok-chan saat itu menyadari bahwa mereka sudah pasti mengetahui kebenarannya. Dia segera berbalik dan melarikan diri, namun Kang Min yang datang ke lokasi berhasil menghentikannya. Ketika rekan Kang Min hendak membawanya kembali ke kantor polisi, Deok-chan berhasil melarikan diri dan mengendarai mobilnya. Mereka segera naik ke mobil dan mengejarnya, namun pada saat itu Deok-chan melepaskan sabuk pengamannya dan mempercepat mobilnya menuju barikade di depannya. Para detektif segera menuju kepada Deok-chan dan menyadari bahwa dia tidak bisa bernapas. Kang Min dengan cepat melakukan CPR kepadanya. Dia berhasil diselamatkan dari kematian dan kemudian mengakui kepada Do-ha pembunuhannya terhadap Om Ji pada hari itu. Deok-chan menceritakan bahwa dia telah menunggu Do-ha di bar dalam waktu yang lama. Tetapi karena Do-ha tak kunjung datang, dia memutuskan untuk pergi ke pantai untuk mencarinya. Tak terduga dia bertemu dengan Om Ji yang baru saja putus dengan Do-ha. Deok-chan tidak tahan melihat Do-ha terus-menerus terganggu oleh Om Ji. Dia menyarankan agar Om Ji tidak lagi mengganggu Do-ha. Saat Deok-chan hendak pergi, Om Ji secara spontan mengungkapkan bahwa dia tahu Deok-chan menyukai Do-ha. Hal ini membuat Deok-chan berhenti dan akhirnya mereka berdebat di dalam hutan dekat pantai tersebut. Adapun Om Ji tahu tentang perasaan Deok-chan kepada Do-ha itu dikarenakan Om Ji telah melihat mata kalung yang dipakai oleh Deok-chan adalah cincin ketiga dari cincin pasangan yang dia buat dengan Do-ha. Terkejut karena diketahui bahwa dia seorang hompimpa, Deok-chan secara tidak sengaja mendorong Om Ji yang jatuh dan kepalanya terbentur batu. Setelah itu, dia mengubur jenazah Om Ji dan membakar pakaiannya yang penuh darah. Namun, saat membakar pakaian tersebut, Deok-chan ingat bahwa Do-ha mungkin saja bisa terlibat dalam kematian ini. Karena itu, Deok-chan menyimpan pakaian tersebut sebagai bukti cadangan. Jika Do-ha dihukum penjara, Deok-chan berencana untuk mengeluarkan pakaian tersebut dan menyerahkan diri kepada polisi untuk membersihkan nama Do-ha. Setelah mendengarkan cerita Deok-chan, Do-ha merasa bingung dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Karena Deok-chan selama ini telah dia anggap sebagai kakaknya sendiri yang selalu merawatnya. Meskipun begitu, Do-ha akhirnya mendoakan yang terbaik untuk Deok-chan lalu pergi. Setelah beberapa saat, Do-ha sibuk menulis lagu untuk seorang penyanyi. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, lagu baru tersebut akhirnya dirilis dan bertahan di posisi pertama selama 3 minggu berturut-turut. Dengan lagu barunya ini, Do-ha memenangkan penghargaan penulis lagu terbaik. Setelah kesuksesan itu, Do-ha akhirnya mengumpulkan keberanian untuk melamar Sol-hee. Sol-hee kemudian mengirim email kepada klien-kliennya mengumumkan bahwa dia berhenti melakukan tes deteksi kebohongan. Dengan demikian, Kim Do-ha dan Mok Sol-hee memulai perjalanan baru mereka menuju masa depan yang lebih bahagia. Terima kasih telah menonton. Bagi kalian yang suka dengan drama seperti ini, mohon like dan ulasan di kolom komentarnya. Dan kita akan bertemu lagi di drama Korea selanjutnya. Bye-bye. 알았어. 그러자.